Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi belajar IPA. Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun materi kita hari ini adalah tentang pemuaian. Hari ini juga kita akan membahas contoh-contoh soal dari suhu, termometer, dan juga tentang pemuaian. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan definisi pemuaian dengan tepat. Anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis pemuaian dengan tepat. Anak-anak dapat menjelaskan manfaat dan kerugian yang timbul akibat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak dapat menghitung besar pemuaian suatu benda dengan tepat. Yang pertama, pengertian pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat suhunya meningkat. Pemuaian terjadi pada benda jika benda diberikan panas, tetapi efek dari pemberian panas ke benda akan berbeda-beda tergantung dengan materialnya. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Besarnya pemuaian sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Maksud ukuran benda pertamanya di sini adalah ukuran benda sebelum dipanaskan atau sebelum mengalami pemuaian. Selanjutnya, pemuaian setiap zat akan berbeda tergantung juga pada suhu lingkungan dan koefisien muai atau daya muai dari zat tersebut. Ini tadi ya, sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai jika dipanaskan suhunya. Zat padat dapat mengalami 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Contohnya ini adalah contoh dari kabel listrik ataupun kabel telepon. Nah, ini di dalam kabel ini tentu ada kawat tipis di dalamnya yang sangat panjang, sehingga pada kawat ini yang dihitung itu adalah pemuaian panjang saja, sementara lebar dan tebal itu diabaikan. Salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang zat padat adalah motion brook. Jadi nanti kalau ada ditanya alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang zat padat, namanya adalah motion brook. Alat ini mengukur muai panjang zat berbentuk batang. Salah satu ujung batang ditempatkan pada posisi tetap, sehingga ujung yang lain dapat bergerak bebas. Ujung yang bebas akan mendorong sebuah jarum yang menunjuk ke skala saat memuai. Besar pemuaian dapat dilihat dari skala yang ditunjuk jarum. Makin besar pemuaian, maka makin besar perputaran jarum pada skala. Ya, ini dia jarumnya yang menunjuk pada skala. Nah, ini dia contoh pemuaian panjang pada sebuah logam saat suhunya dinaikkan. Katakanlah ini adalah panjang awal suatu benda, lalu ketika dipanaskan atau menerima kalor, dia mengalami pertambahan panjang. Nah, yang kita sebut dengan delta L itu pertambahan panjang. Inilah dia panjangnya setelah dia dipanaskan. Jadi panjang sebelum dan panjang sesudah dipanaskan. Pertambahan panjang suatu zat secara fisis berbanding lurus dengan panjang mula-mula.
berbanding lurus dengan perubahan suhu dan bergantung dari jenis zat. Artinya berbanding lurus di sini itu dia jika semakin besar pertambahan panjangnya, panjang mula-mulanya itu juga harusnya panjang. Perubahan suhu, semakin besar suhunya, pertambahan panjang suatu zat juga akan semakin besar. Bergantung dari jenis zatnya. Dari jenis zatnya kita lihat nanti dari koefisien muai panjang. Pertambahan panjang suatu zat secara matematis dapat dituliskan. Nah, ini rumusannya secara matematis. Ini ada delta L sama dengan L0 alpha delta T. LT sama dengan L0 kali 1 tambah alpha delta T. Anak-anak juga bisa mencari LT. LT itu adalah panjang benda setelah dipanaskan. Dengan cara menjumlahkan L0 dengan delta L. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, panjang setelah dipanaskan ini sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Delta T itu adalah selisih suhu, yaitu T2 dikurang T1. Nah, adapun keterangannya Anda bisa di bawah ya. Alfa itu adalah koefisien muai panjang bahan. Nah, ini dia contoh beberapa koefisien muai panjang beberapa zat. Ya, kita lihat di sini koefisien muai panjang aluminium dengan besi berbeda, dengan perunggu berbeda. Pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter disebut koefisien muai panjang. Nah, ini dia contoh pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tadi sudah kita singgung di depan ya. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari ini kabel listrik. Pada siang hari, kabel listrik akan bertambah panjang atau memuai karena suhu di siang hari menjadi panas. Lebih panas dan cenderung menyebabkan suatu zat dalam kabel tersebut memuai dan malam harinya akan memendek dan menyusut. Begitu pula dengan rel kereta api. Rel kereta api ini suhunya kalau siang dia akan lebih tinggi sehingga besi pada rel kereta api akan mengalami pemuaian. Yang kedua, pemuaian luas. Pada logam yang berbentuk lempengan tipis berupa segi 4, segitiga atau lingkaran, ukuran volume dapat diabaikan. Ketika lempengan tersebut mendapat pemanasan atau diberi panas, maka dapat diamati hanya pemuaian luasnya saja. Dengan kata lain, zat padat tersebut mengalami muai luas. Ya, pemuaian yang terjadi pada sebuah benda padat jika ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebarnya, maka yang terjadi adalah muai luas. Secara matematis, besarnya pemuaian luas dapat ditulis dengan persamaan berikut. Delta A sama dengan A0 beta delta T, AT sama dengan A0 tambah delta A, AT sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T. Nah, beta ini dapat kita cari dengan 2 kali alfa. Delta T sama dengan T2 kurang T1. Ya, ini untuk pemuaian luas. Yang ketiga, pemuaian volume. Apabila zat padat yang dipanaskan berbentuk bangun ruang seperti bola, kubus, atau balok, maka bangun ruang tersebut mengalami pemuaian yang disebut pemuaian volume atau pemuaian ruang. Pemuaian volume pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kalau di pemuaian panjang terjadi pada panjangnya saja, kalau pemuaian luas, panjang, dan lebar. Kalau di pemuaian volume itu panjang, lebar, dan tinggi atau tebalnya. Secara matematis, besarnya pemuaian volume dapat ditulis dengan persamaan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Vt sama dengan V0 tambah delta V. Vt sama dengan V0 kali 1 tambah gamma delta T. Gamma sama dengan 3 kali alfa.
delta T-nya sama dengan T2 dikurang T1. Ya, kalau dia ada katanya delta, delta V, delta A, delta L, itu dia besar pemuaiannya. Besar pemuaian panjang, luas, dan volume. VT sama dengan volume benda setelah dipanaskan. V0, volume benda ya, ini salah volume benda. Mula-mula. Gamma adalah koefisien muai luas bahan dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini kita bisa cari selisihnya dengan cara suhu akhir dikurang suhu awal. Selanjutnya pemuaian zat cair. Jika suatu zat cair dipanaskan, akan terjadi peningkatan volume zat cair tersebut yang disebut juga dengan muai ruang atau muai volume. Zat cair hanya mengalami muai volume. Muai volume zat cair lebih besar daripada muai volume zat padat. Contohnya adalah pemuaian raksa dalam termometer ketika suhu meningkat. Selanjutnya pemuaian gas. Sama dengan zat cair, gas hanya mengalami muai volume. Jika suatu zat dipanaskan, akan terjadi pemuaian yang menyebabkan massa jenis gas berkurang. Prinsip inilah yang mendasari balon udara dapat terbang. Koefisien muai volume gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Pemanfaatan pemuaian zat padat dalam pembuatan bimetal. Bimetal merupakan dua keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya yang dijadikan satu dengan cara dipaku keling atau dilas. Ketika bimetal dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena perbedaan pemuaian atau penyusutan kedua logam. Nah, ini dia aturannya. Ketika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Ini ada contohnya, ada logam A dan logam B itu sebelum dipanaskan. Setelah dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam B. Berarti logam B memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil dibandingkan logam A. Ini tadi ya. Kesimpulannya, logam B memiliki koefisien lebih kecil daripada koefisien muai panjang logam A, atau koefisien muai panjang logam A lebih besar dari koefisien muai panjang logam B. Pemanfaatan proses pemuaian. Yang pertama, air raksa memuai jika terkena panas. Pemuaian ini digunakan untuk menunjuk kenaikan suhu pada tabung termometer. Yang kedua, teknik pemasangan roda baja pada ban sebuah lokomotif. Yang ketiga, keping bimetal pada alarm kebakaran. Jika terjadi kebakaran, suhu ruangan akan naik. Nah, suhu ruangan akan naik ini dia akan menyalakan sensor panas yang tadinya lurus, dia menjadi melengkung. Keping bimetal akan melengkung karena adanya sensor panas tadi, suhu ruangan yang naik, dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga alarm kebakaran berbunyi. Keping bimetal yang digunakan sebagai termostat. Termostat itu adalah alat pengatur suhu secara otomatis dengan komponen utamanya bimetal sebagai saklar otomatis. Contohnya setrika listrik, lemari es, pemanas nasi, dan lain-lain. Nah, kalau tadi itu manfaat, sekarang masalah yang timbul akibat pemuaian. Yang pertama, besi jembatan akan memuai pada siang hari sehingga perlu diberi celah atau rongga untuk memuai agar jembatan tidak bengkok. Ketika hari dingin, kawat listrik akan menyusut sehingga perlu dipasang kendor agar tidak putus. Rel kereta akan memuai pada siang hari sehingga perlu diberi celah agar tidak melengkung. Ini ya, ini celahnya ini. Yang keempat, pemasangan kaca pada bingkainya.
Pemasangan kaca jendela biasanya diberi tempat celah pada bingkainya. Jika tidak menggunakan celah pada saat memuai pada siang hari ya, kaca dapat pecah jika kaca memuai pada waktu siang hari. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh soal suhu, termometer, konversi suhu, dan pemuaian. Contoh soal yang pertama, satuan yang digunakan untuk besaran suhu menurut SI adalah Celsius, Fahrenheit, C Kelvin, D Reaumur. Maka jawabannya adalah iya, C. Suhu merupakan besaran pokok dan dalam SI satuannya adalah Kelvin. Sensitif terhadap suhu, membasahi dinding kaca, mudah terlihat karena mengkilap. Yang D, rentang ukur suhu besar. Jawabannya adalah, kita bahas dulu. Termometer yang banyak digunakan sekarang adalah termometer raksa. Raksa memiliki keunggulan sebagai berikut. Sensitif terhadap perubahan suhu, memuai secara teratur dan tidak membasahi dinding kaca sehingga pengukuran lebih akurat. Mudah terlihat karena mengkilap dan dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan rentang yang besar, yaitu dari 40 derajat Celcius sampai 360 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Pipa termometer dibungkus oleh tangkai kaca berdinding tebal agar A. Suhu mudah dibaca, B. Tidak mudah pecah, C. Tidak mudah memuai, D. Termometer lebih peka. Pembahasannya, pipa termometer dibungkus dengan tangkai kaca berdinding tebal yang berfungsi sebagai lensa pembesar agar memungkinkan suhu mudah dibaca. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Air bersuhu 0 derajat Celcius dipanaskan sampai 4 derajat Celcius. Maka volumenya akan A. Memuai, B. Menyusut, C. Menyusut kemudian memuai, D. Memuai kemudian menyusut. Kita lihat bersama-sama. Air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius akan mengalami anomali air. Sifat anomali merupakan penyimpangan sifat air dari sifat pada umumnya. Pada umumnya, air akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Tapi ketika air dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Dan ketika air didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius sampai 0, maka air akan memuai. Jawabannya adalah B. Yang kelima, titik tetap bawah termometer Celcius adalah es yang sedang melebur, air yang sedang mendidih, larutan gula, larutan garam. Ya, ini gampang ya, anak-anak sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah iya, A. Pada termometer Celcius, titik tetap bawah ditentukan berdasarkan suhu es yang sedang melebur atau titik lebur es, dan titik tetap atas berdasarkan suhu air yang sedang mendidih atau titik didih air. Jawabannya adalah A. Suhu suatu benda 10 derajat Celcius jika dinyatakan dalam satuan internasional adalah A. 212 Kelvin, 273 Kelvin, 283 Kelvin, 310 Kelvin. Iya, jadi kita disuruh mengkonversi suhu 10 derajat Celcius ke dalam satuan sistem internasional yaitu Kelvin. Kita ingat kembali rumus yang pernah Ibu kasih itu. Untuk menentukan suhu Kelvin dari Celcius itu ditambah 273. Maka 10 ditambah 273, jawabannya adalah 283 Kelvin. Oke, option C. Pada skala Reaumur,
Suhu suatu benda adalah 100 derajat Celcius. Suhu benda itu pada skala, suhu suatu benda adalah 100 derajat Reaumur. Suhu benda itu pada skala Celcius adalah A 125 derajat Celcius, B 104 derajat Celcius, C 144 derajat Celcius, D 165 derajat Celcius. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama diketahui suhu derajat Reaumurnya adalah 100. Yang ditanya berapakah suhu tersebut dalam Celcius. Maka jawabannya anak-anak ingat rumus yang pernah Ibu suruh catat minggu lalu. Ya, ini tentang rumus konversi. Kita perhatikan di situ yang ditanya adalah Celcius dan yang diketahui adalah Reaumur. Maka kita pakai rumus yang ini ya. T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Nah, kita masukkan T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali T derajat Reaumurnya 100. Ya, ini supaya mudah. 5 dikali 100 dibagi 4. Atau 100 dibagi 4 baru dikali 5. Hasilnya adalah 125 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Suhu kamar Siska adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu kamar Siska dalam skala Fahrenheit? A. 22 derajat Fahrenheit, B. 54 derajat Fahrenheit, C. 86 derajat Fahrenheit, D. 303 derajat Fahrenheit. Ya, kita bahas. Yang pertama diketahui suhu derajat Celcius 30. Yang ditanya T derajat Fahrenheit. Nah, kita perhatikan kembali rumus yang sudah Ibu beri dan Ibu suruh catat minggu lalu, di mana yang diketahui itu derajat Fahrenheit, yang diketahui derajat Celcius, yang ditanya adalah Fahrenheit. Maka kita pakai rumus yang ini ya. T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celcius ditambah 32. Oke, ini dia rumusnya. Lalu kita masukkan 9/5 T derajat Celciusnya tadi diketahui di atas sebesar 30. Berarti 9/5 kali 30 ditambah 32. Anak-anak ingat, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka T derajat F sama dengan 9/5 kali 30. Supaya lebih mudah, kita bagi dulu 30 dibagi 5 itu adalah 6. Maka 9 dikali 6 sama dengan 54. 54 tambah 32 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Maka jawabannya adalah C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini diketahui ada dua skala, dua jenis termometer. Jika termometer Fahrenheit menunjukkan skala 86 derajat Fahrenheit, maka berapakah skala yang ditunjukkan oleh Reaumur? Anak-anak ini bisa menggunakan rumus yang Ibu kasih sebelumnya. Jadi bisa pakai ini, Fahrenheit dan Reaumur, tapi bisa dengan rumus dua skala. Ibu beri contohnya untuk menyelesaikan soal berikut. Baik, yang pertama kita ketahui tetap atas Fahrenheit itu yang ini, yang di atas ya. 212 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah Fahrenheit itu sebesar 32 derajat. Titik tetap atas untuk skala Reaumur dia 80 dan titik tetap bawahnya sebesar 0. Suhu derajat Fahrenheit ditunjukkan oleh 86, maka pada skala berapa dia sama, tapi di skala Reaumur. Sudah? Maka kita jawab. Anak-anak ingat kembali ini rumus juga yang sudah Ibu beri dan sudah Ibu suruh catat minggu lalu. T derajat X kurang TB derajat X per TA derajat X kurang TB derajat X sama dengan T derajat Y kurang TB derajat Y per TA derajat Y kurang TB derajat Y. Ini kalau untuk
termometer, ada dua jenis termometer yang dibandingkan. Oke. Nah, ini tadi diketahuinya rumusnya. Nah, X dan Y ini adalah variabel. Jadi ini bisa kita ubah menjadi variabel lain. Misalkan tadi kan kita menggunakan F dan R, Fahrenheit dan R, maka ini bisa kita ganti. Tergantung di soal. Nah, maka rumusnya menjadi seperti ini. T derajat F kurang TB derajat F per TA derajat F kurang TB derajat F sama dengan T derajat R kurang TB derajat R per TA derajat R kurang TB derajat R. Kita masukkan angkanya. T derajat F-nya tadi yang diketahui berapa? 86 ya, 86 derajat F. 86 kurang 32, titik tetap bawah Fahrenheit itu 32. TA derajat F, titik tetap atasnya 212, titik tetap bawahnya sebesar 32. Sama dengan T derajat R. Berapa derajat R ini tadi yang ditanya, itu yang ditanya. Titik tetap bawah derajat R-nya 0 derajat R. Titik tetap atasnya 80 ya untuk derajat reaumur. Dikurang titik tetap bawah reaumur itu 0. Maka 86 kurang 32, 54. 212 kurang 32 sama dengan 180. Sama dengan T derajat R kurang 0. Ingat, semua yang dikurangkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri, T derajat R. Dan 80 dikurang 0 adalah 80. Nah, anak-anak ini kita sederhanakan supaya lebih mudah perhitungannya. 54 dibagi sama-sama dibagi 9. Ya, 54 dibagi 9 itu dapat 6. Sementara 180 dibagi 9 adalah 20. Jadi 6 per 20 sama dengan T derajat R per 80. Kalau sudah begini kita kali silang. Maka T derajat R kali 20 sama dengan 6 kali 80. 20 T derajat R sama dengan 6 kali 80 itu 480. Maka T derajat R sama dengan 480 per 20 sama dengan 24 derajat R. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut. Ini sudah tahu jawabannya. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan termostat adalah setrika listrik, oven listrik, kipas angin listrik, oven listrik, televisi, lemari es, pemanas nasi, setrika listrik, pemanas nasi, televisi, oven listrik. Nah, Ibu ingatkan lagi bahwa termostat merupakan saklar otomatis untuk menjaga suhu tetap stabil pada temperatur tertentu. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan termostat antara lain ya berhubungan dengan listrik ya, oven listrik, kompor listrik, pemanas air listrik, pemanas ruangan, lemari es, pemanas nasi, dan pemanas nasi yang listrik ya, yang magicom, bukan yang di kompor ya, dan juga setrika listrik. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah C, karena kipas angin listrik itu tidak menggunakan termostat, televisi juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 11. Dua lempeng logam dari jenis yang berbeda dipatri menjadi satu. Jika dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil, melengkung ke arah logam yang koefisien muainya besar, melengkung ke arah sembarangan, dia tetap lurus. Nah, ini tadi kita bahas ya. Dipatri menjadi satu artinya disatukan dia, dipanaskan lalu disatukan. Jawabannya tadi sudah kita bahas. Keping tersebut jika dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai kecil. Maka jawabannya adalah A ya, ini salah. Oke, jawabannya A.
Nomor 12. Jaringan kawat listrik pada malam hari terlihat semakin kencang. Ini menunjukkan bahwa A. Suhu naik dan kawat memanjang, B. Suhu turun dan kawat memendek, C. Potensial listrik pada malam hari turun, D. Suhu kawat naik karena beban pemakaian energi listrik naik. Pembahasannya, jaringan kawat listrik pada malam hari terlihat semakin kencang, merupakan salah satu contoh dari peristiwa pemuaian. Semakin kencangnya jaringan kawat listrik sebagai akibat dari penyusutan atau pemendekan kawat karena adanya penurunan suhu pada malam hari. Dan jawabannya adalah B. Sebuah panci diisi penuh air kemudian dipanaskan. Beberapa saat kemudian air dalam panci tumpah. Hal ini terjadi karena A. Koefisien muai air lebih besar dari panci aluminium, B. Air cepat mendidih dan tumpah, C. Koefisien muai air lebih kecil dari panci aluminium, D. Air lebih cepat panas dibanding panci aluminium. Oke, pembahasan. Jika sebuah panci diisi penuh air, kemudian dipanaskannya, beberapa saat kemudian air dalam panci tumpah. Artinya, perubahan volume air lebih besar daripada panci. Hal ini terjadi karena koefisien muai air lebih besar dari panci aluminium. Semakin besar koefisien muainya, maka perubahan volumenya juga akan semakin besar. Jawabannya adalah A. Nomor 14. Sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai besi sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, berapa panjang besi setelah dipanaskan? A. 50,24 cm, B. 50,024 cm, C. 52,04 cm, D. 52,004 cm. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui L0. L0 itu adalah panjang awal sebelum dipanaskan. Itu adalah 50 cm. T1 30 derajat Celcius, T2 70. T1 itu suhu sebelum dipanaskan atau suhu awal. T2 kan ada sampai, jadi dia suhu akhir 70 derajat Celcius. Alpha atau koefisien muai panjang besi sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Yang ditanya, berapa panjang besi setelah dipanaskan? Maka terlebih dahulu kita cari dulu perubahan suhunya. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. T2-nya itu 70 derajat Celcius dikurang T1 30 sama dengan 40 derajat Celcius. Lalu kita cari pertambahan suhunya berapa supaya kita tahu berapa panjang akhirnya nanti. Pertambahan panjangnya. Maka itu rumusnya sesuai yang sudah kamu catat minggu lalu, delta L sama dengan L0 alpha delta T. L0-nya itu tadi 50 cm, kita tetap pakai satuan 50 cm, kali alpanya 1,2 kali 10 minus 5 per derajat Celcius, dikali 40. Ya, berarti nah, ini kita kalikan dulu 50 kali 40 sama dengan 2000. Dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Ini 2000 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Ini 0,00001. Artinya ada 5 di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Maka delta L sama dengan 2 kali 1,2 kali 0,01. Ini 3 0 di depan dan 3 0 di sini kita hilangkan. Maka delta L sama dengan 2 dikali 0,012. Delta L-nya sama dengan 0,024 cm.
Panjang akhirnya adalah panjang awal ditambah pertambahan panjangnya, berarti 50 cm ditambah 0,024 cm, sama dengan 50,024 cm. Jawabannya adalah B. Oke, contoh soal yang terakhir itu nomor 15. Pada suhu 10 derajat Celcius sebatang besi panjangnya 200 cm. Jika koefisien muai panjang besi 0,000015 per derajat Celcius, maka pertambahan panjang besi saat dipanaskan sampai 90 derajat Celcius yaitu pembahasan. Baik, selanjutnya yang diketahui adalah suhu awal atau suhu mula-mulanya sebesar 10 derajat Celcius. Keduanya ini suhu setelah dipanaskan. Di sini ada kata-kata dipanaskan sampai 90 derajat Celcius. L0 atau panjang mula-mula adalah 200 cm. Alpha atau koefisien muai panjang sebesar 0,000015 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta L. Maka, kita cari dulu yang pertama delta T-nya, yaitu T2 dikurang T1. T2-nya 90, T1-nya 10, maka delta T adalah 80 derajat Celcius. Delta L, kita cari delta L terlebih dahulu, karena yang ditanya adalah pertambahan panjang besi. Pertambahan panjang itu dirumuskan dengan delta L sama dengan L0 kali alpha kali delta T. Delta L sama dengan, kita masukkan, L0-nya 200, alpanya 0,000015 per derajat Celcius dikali 80. Maka, kita dapatkan hasilnya sebesar 0,24 cm. Jawabannya adalah D. Nah, anak-anak sudah selesai materi kita hari ini. Ibu ingatkan agar mencatat materi yang sudah disampaikan agar anak-anak lebih mudah memahami dan lebih ingat materi yang sudah diajarkan. Catatan itu juga akan membantu anak-anak dalam menyelesaikan soal karena ada banyak rumus yang digunakan. Nah, tugas berikut adalah tugas uraian. Anak-anak silakan tulis soal dan jawaban di buku, kemudian kirim ke guru IPA masing-masing. Yang pertama, jelaskan pengertian suhu. Yang kedua, mengapa indera peraba bukan pengukur suhu yang tepat. Apa itu indera peraba? Iya, indera peraba itu adalah kulit. Yang ketiga, buaya sering mengangakkan mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Yang keempat, konversikanlah, serta uraikan cara menghitungnya. 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan berapa derajat Kelvin. Soal yang kelima atau yang terakhir, panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Uraikan cara menghitungnya. Baik, anak-anak, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat suhunya meningkat atau bertambah. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda mula-mula, perubahan suhu, dan juga jenis zatnya. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pemuaian yang dapat terjadi pada zat padat adalah pemuaian panjang, luas, dan volume. Sementara pemuaian volume hanya terjadi pada zat cair dan gas. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa anak-anak mencatat hal-hal penting yang Bapak Ibu Guru sudah sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat siang.